Ini saya share screen dulu. Ya, saya coba di review dari awal dulu ya. Jadi untuk praktikum pemrograman web ini, pada dasarnya adalah kita berfokus kepada aplikasi berbasis web yang kebetulan yang dicontohkan ini adalah di Windows ya. Sebenarnya teman-teman juga bisa install di platform yang lain seperti di Linux. Tapi yang dicontohkan karena kebanyakan Windows, kita gunakannya Windows ya. Ini dimulai dari instalasi dan seterusnya. Ada beberapa ada beberapa vendor ya selain Exam, bisa gunakan WAM, juga bisa gunakan yang lain ya. Ada beberapa ya, saya lupa namanya apa gitu ya. Ada WAM Laragon, juga, ah, apa? pakai Laragon. Laragon. Sekarang lagi musim lah ya Laragon. Karena Laragon itu menawarkan apa? Dia library-nya, dia platformnya bisa bermacam-macam. Bisa PHP, bisa PHP 7, 71, 72, 73, 74, dan seterusnya. Lebih dinamis ya Laragon itu. Cuman sama aja lah untuk contohnya gitu ya. Nah, sekarang ini ada PHP, kita udah tahu semua ya fungsinya PHP dan seterusnya. Nah, sebentar. Nah, ini ada beberapa extension di dalam PHP yang perlu diaktifkan ya. Ini memang masih sangat umum lah ya. Ada curl, MySQL ya, zip. Cuman itu sebenarnya yang perlu ditambahkan, gak semua sebenarnya ya. Ada beberapa juga nanti yang dibutuhkan untuk instalasi komposer dan seterusnya. Nah, saya mau tanya, siapa yang bisa jawab? Kenapa di Laravel ataupun Code Igniter 4 itu keempat ke atas ya itu membutuhkan komposer gitu ya. Ataupun Node.js ya, kenapa itu membutuhkan komposer? Silakan ada yang bisa jawab. Kenapa di Laravel sama di Code Igniter itu adalah ada komposer? Silakan. Kan sudah praktikum ya kemarin ya. Silakan. Faisal ada nggak Faisal ini? Hadir Pak. Ya, kenapa itu kenapa harus pakai komposer Sam? Sal. Dia itu Pak untuk membantu jadi nyari library pada proyek Pak, serta ini apa menjalankan semua library yang diperlukan Laravel. Nah, lebih tepatnya adalah menginstal dan menambahkan atau mengupdate ya. Fungsi komposer itu adalah satu, menambahkan library secara dinamis dan kompatibel ya. Yang kedua adalah kalau library-nya sudah ada, kita bisa mengupdate secara berkala. Tanpa hasil komposer, Laravel jalan nggak? Pertanyaan saya. Code Igniter jalan nggak tanpa komposer? Halo? Sepertinya jalan Pak, cuma harus manual aja insight. Iya, jawabannya itu seperti pahami ya. Jalan mah jalan, cuman nanti library harus diinstal manual dan diupdate secara manual. Pertanyaan berikutnya, sorry, sebelum ke sana kita buat analogi dulu. Berarti manual tuh kita harus download library. Mau nih lagi nggak bersuara di apa? Di nggak lagi bicara di mute dulu ya. Jadi singkatnya gini, siapa sih ada suara bocor ini? Widya, Widya di mute dulu Widya. Widya di mute Widya. Nah, jadi simpelnya gini, logikanya gini. Kalau tidak ada komposer berarti kita mesti menyediakan library tersebut di dalam file system si aplikasinya, si Laravelnya.
Dan itu kita harus konfigurasi beberapa bagian yang lain. Dan bisa sangat memungkinkan terjadinya bentrok. Jadi kalau kita diinstal secara manual atau copy paste lah istilahnya, itu kalau kita nambahin itu akan jadi masalah gitu ya. Dan nanti bingung update-nya gitu. Pada update-nya gimana caranya? Dan pertanyaannya kenapa harus diupdate? Kenapa labelnya harus selalu diupdate? Silakan ada yang bisa jawab. Biar fitur sama security-nya up to date lah. Iya, betul. Terutama security lah ya. Kita ambil contoh ada nggak satu library yang gini lah. Taruh lagi. Nah, kita ambil contoh ini komposernya aja bahkan sebenarnya punya vulnerability ya, punya kelemahan di sisi security ya. Nah, kita lihat komposernya dia gunakan versi berapa ini? 283 ya. Kita cari komposer 2.83 CVE. Ada nggak? Atau PHP lah ya. PHP berapa sih untuk yang Laravel ini, Faisal? 8.2 Pak. Nah, coba lihat. Tuh, lihat ada kelemahan tuh. Nih, tuh. Di versi sebelum 8.218 itu ada multiple vulnerability. Nah, pastikan kita versi 28.2 setelahnya. Itulah fungsinya peranan update gitu ya. Berikutnya Node.js. Node.js itu barang apa itu Node.js? Tolong ini interaktif ya diskusinya ya. Nah, apa itu Node.js? Halo? Backend bukan Pak, Node.js. Ya, itu Iya, istilah sekarang amat apa saya mau istilah gaul istilah di lapangannya sebutnya back end. Sebenarnya Node.js itu bukan back end. Node.js itu adalah suatu bahasa TypeScript yang bisa running di back end. Lebih tepatnya, dia sudah include dengan jadi bahasa pemrograman yang sudah include dengan platform yang sudah include dengan web servernya. Kalau PHP harus running di atas Apache atau Nginx kan? Nah, pertanyaan saya, Node.js runningnya di mana? Di atas apa? Tidak ada, karena Node.js itu adalah platform sekaligus web server. Kalau bandingannya dengan Apache, Apache itu, Apache itu apa namanya? Tidak bisa berjalan sendiri, harus ada PHP di atasnya. Baru kita ngoding kan gitu. Nah, begitupun Node.js. Node.js itu satu, beda halnya dengan Node.js. Node.js itu satu paket antara web server dan platformnya. Application layer platformnya itu satu paket. Tinggal kita bikin naruh framework di atasnya. Biasanya pakai Express ya kalau Node.js mah ya. Gitu. Itulah yang disebut dengan Node.js. Nah, si komposer ini bisa harus di running di dalam apa harus dicek, digunakan, dioperasikan di atas command line. Nah, pastikan si web servernya running ya. Kemudian masuk folder htdocs-nya. Ini harusnya bikin folder dulu ya di htdocs-nya, tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, berikutnya adalah kita meng-create sebuah project Laravel dengan Composer. Nah, jadi kita disediakan nanti library-library yang tersedianya sudah versi update. Kalau di CI4 itu biasanya library itu disimpan di folder vendor ya. Nah, ini komennya ngerti semua ya. Bisa nggak tanpa Composer? Bisa. Copy paste we dari yang udah jadi gitu. Ya. Apa itu PHP artisan?
Fahmi, PHP artisan itu apa? Tinggal nanya ChatGPT atau ini. Masa nggak ada yang tahu PHP artisan? Command ke Laravel, Komen lain Pak. command line Laravel. Artisan. Artisan tidak hanya untuk Laravel. Sebenarnya ada beberapa framework framework juga yang menggunakan PHP artisan, tapi memang umumnya digunakan untuk Laravel. Jadi PHP artisan itu sebenarnya adalah wujud lain dari PHP command line atau PHP CLI. Jadi ada PHP CLI itu sama aja kayak PHP biasa, cuman dia di running di command line. Sama halnya dengan PHP artisan, hanya saja PHP artisan dikhususkan diperuntukkan untuk beberapa framework terutama framework Laravel. Nah, di sini ada salah satu fungsi yaitu migrate. Nah, migrate itu adalah database creation ya. Jadi migrasi tabel itu bukan dari tabel yang sudah ada pindah ke tabel yang lain, tapi create table, tabel user, tabel cache, tabel jobs ya, gitu ya. Sesuai dengan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian terakhir adalah PHP artisan serve yang digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi dengan menggunakan Laravel. Nah, serve itu artinya apa? Dijalankan gitu serve itu ya. Nah, maka ketika PHP serve, dia akan running bukan lagi di port, nah, di port 80. Coba kita perhatikan yang ada di sini. Yang ada di sini Apache-nya port berapa? 80 dan 443, bener nggak? Betul Pak. Ya, Pak. Tapi kalau sudah pakai PHP artisan, di running PHP artisannya, runningnya bukan lagi di port 80, tapi di port default atau port yang diatur di aplikasi apanya? Artisannya. Jadi runningnya bukan 80, tapi 80-80. Sehingga, sehingga ya, nanti ngaksesnya pun ke IP titik dua port 8080. Jadi dia semacam membuat virtual host baru yang di luar dari environment sistem XAMPP pada umumnya. Bisa nggak pakai artisan? Bisa. Udah langsung jalan PHP mah di dalam exam juga kan gitu. Nah, berikutnya, kok migrate lagi sih? Nah, ini adalah tampilan halaman default dari Laravel ya. Ini udah sampai sini belum kemarin? Sudah Sudah Sudah. Pak. Pak. Jadi MPC itu sederhananya semua urusan data, data file, database, data apapun, data JSON, data apapun, semuanya diolah oleh model, kemudian tampilan, output, dan seterusnya diurus oleh view, dan penjembatan atau bridging di antara tampilan dan processing itu, dan processing data itu, atau logika processing adanya di controller. Kemudian, nah ini, nah model di Laravel ya, ini tuh pembacaannya, apa penulisannya harus seperti ini. Protected itu apa artinya protected? Protected itu artinya dia tidak bisa. Terlindungi, Pak. Hah? Terlindungi, Kalian udah dilindungi. belajar ini belum OOP? Belum ya? Java udah belum? Udah Pak, kalau nggak salah Udah, Pak. semester 3. Oke, udah, Pak. Ada berapa behavior? Ada access modifier itu ada berapa jenis? Ada berapa jenis access modifier itu? Hmm,
Apa aja? Ada public, privat, Private, protected, apa lagi? Public, private, apa lagi? Default, Default ya. Kalau soal default ya. default kan Ntar saya lupa. Tanya WhatsApp GPT. Public, private, protected. Oh ya default benar default. Internal dan seterusnya. Tapi yang paling sering dipakai itu ini public, private. Jadi kalau public itu si public kalau di public itu si kelas ini ya si kelas book ini bisa diakses oleh semua. Sorry, ini kan yang protected ini variabel ya. Nah si variabel available ini bisa diakses oleh hanya bisa diakses oleh dirinya sendiri atau si book ini kelas book ini atau kelas turunannya. Protected itu dirinya sendiri dan turunannya. Kalau public semuanya, kalau private hanya bisa diakses oleh kelasnya sendiri. Nah, penulisan variabel ataupun kelas yang tidak menggunakan access modifier berarti secara default dia public. Kelas book ini karena tidak ada access modifiernya berarti dia public. Si kelasnya ini bisa diakses oleh kelas orang lain, kelas dirinya ataupun turunannya. Berikutnya view. View ada tampilan lah intinya di folder resource, view dan seterusnya. Controller apa itu controller? Nah, bikin dulu controllernya ya. Nah, ada controllernya default ya. Nah, teman-teman perlu pelajari kalau yang namanya controller, kalau yang namanya apa namanya function itu itu kita bisa menggunakan function default yang disebut dengan index. Jadi index itu kalau kita memanggil sebuah function tanpa tanpa akses ke salah satu variabel atau salah satu function yang lain, maka akan diarahkan si kelas ini, si book controller ini ke dalam index. Jadi kalau tidak ada routing yang spesifik ke dalam function yang lain, maka ketika memanggil book controller ini akan diarahkan ke dalam function index. Nah, biasanya index ini fungsi awal dari function book controller gitu ya. Nah, di sini ada istilah return view. Nah, apa itu return maksudnya? Ada yang ini return itu membalikan suatu nilai, Pak. Mengembalikan suatu nilai kemana? Membalikannya kemana? ke function yang dipanggil. Bukan kelas yang dipanggil ke pihak yang memanggil. Nah, ceritanya pihak ada seorang pihak ya, browser atau apa gitu ya, memanggil book controller, extend controller. Diarahkan ke halaman ke function index, di indeksnya ini menampilkan buku keseluruhan misalnya gitu. Maka yang manggil book controller ini akan mendapatkan tampilan book.index ini karena di return ya. Jadi nanti ada nilai kembalian ke dalam ke pihak yang melakukan request. Siapa terserah, siapapun yang menggunakan book controller di waktu tersebut, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Itu di OP sebenarnya pembelajarannya. Book all mengambil semua data dari tabel book. Ini itu adalah bahasa ORM ya. Sebenarnya banyak cara untuk memanggil sebuah data, tapi yang seperti seperti ini biasanya itu sudah ada, sudah disediakan lengkap gitu ya. Berikutnya menghubungkan model view controller. Maka kita membuat sebuah route ya. Jadi di sini route itu depannya ini teman-teman mesti dilihat. Ini kebetulan get ya. Setahu saya di Laravel itu kita bisa menentukan si route ini ada get, ada post ya. Ada get, ada post, ada head. Kalau memang si function ya, apa si halaman ini isinya get, si slash book ini isinya get data tanpa ada posting data, itu mesti di apa namanya? Mesti ditambahkan di routes-nya.
Begitupun kalau ada parameter tambahan, misalnya di slash books-nya ini ada tambahan. Slash books, slash default misalnya. Maka di get-nya ini mesti ditambahkan gitu ya. Nah, di sini udah dijelaskan, yang slash book itu mendefinisikan rute untuk menampilkan daftar buku. Kelas book ini, nah daftar slash book ini diarahkan ke kelas index ya di book controller. Jadi kalau kita manggilnya slash book nanti diarahkannya ke dalam book controller function index. Yang tadi yang mana yang index? Yang ini function index tuh. By default index pun nggak usah ditulis tahu saya mah ya. Kemudian pengguna mengatur slash book. Kemudian Laravel mengarahkan permintaan ke dalam book controller. Oke. Controller mengarahkan data dari model book ya. Controller mengirim data ke book index gitu ya. Sebentar. Ini Faisal harusnya ada gambarnya Faisal. Hasilnya gimana ini? Oh iya Pak, Ini slash book ini kan dipanggil di browser kan gitu. iya. Nanti Tapi hasilnya itu seperti mah apa? Pak cuman contoh doang, contoh dari routingnya doang Oh Pak. contoh ya atas mah ya. Sorry sorry sorry. Betul Berarti Pak. kemarin baru sampai sini ya? Iya, Atau udah lewat? buat besok di bab 3 Pak sama bab 4. Oh ya bagus lah. Jadi saya udah bisa sekaligus menjelaskan tadi fungsi dari model view controller ya. Nah nanti di dalam koneksi database ya. Pada intinya koneksi database itu ada INV ya. Database itu adalah INV. Nah, .inv ini fungsinya adalah menyimpan informasi sensitif. Biasanya berisi username dan password gitu ya. Kemudian dengan menggunakan INV, kalau gini, kalau kita meng, kalau kita menyimpan username password nyatu dengan source code pada umumnya, pertanyaan saya, kalau kita naruh ke Git apa nggak bahaya tuh? Kalau kita nyimpen username password misalnya atau token di dalam source code gitu ya. Pertanyaan saya gitu, ada yang bisa jawab nggak? Kita nyimpen user, password, token di dalam source code. Terus source code-nya kita simpan di Git atau dikasih ke orang lah. Kira-kira bahaya nggak itu? Bahaya, Pak. bahaya Pak, bisa diakses sama orang lain. Caranya supaya nggak bahaya gimana? Pakai file .inv Pak, nanti ke gitnya itu kayak nggak ke input gitu, nggak filenya nggak ke bawah. Nggak gitu. Sorry, bener kayak gitu. Cuman jadi source code itu kan bisa di share ke Git, bisa di push ke Git ya. Cuman persoalannya .inv ini adalah salah satu file yang biasanya harus diignore. Jadi git ignore dulu .inv-nya. Sehingga ketika source code-nya dimasukkan ke Git, si .inv-nya tidak kebawa gitu ya. Nah, .inv ini pengaturan seperti ini. Cuman string sama dengan isinya apa gitu doang sih. .inv mah. Di semua bahasa pemrograman .inv mah kayak gini penulisannya. Mau Node.js, mau apa lagi? Laravel, mau Python. .inv mah standar gini penulisannya. Ciri dan salah satu cirinya apa? Caps lock .inv itu isinya tuh. Parameternya tuh gunakan caps lock ya. Nah, ini tuh informasi-informasi konfigurasi sistem termasuk ke username password, IP port dan seterusnya. Faisal harusnya yang seperti ini tidak hanya di capture ya. Teksnya juga masukin nanti teman-teman susah kalau baca takut salah ketik gitu. Sal, halo Faisal. Nanti bilangin ke Faisal ya, nih tolong di ketik ya yang kayak gini tuh. Kalau di coding lama nanti. Ya, siapa? Baik, Pak. Biar bisa di copy gitu Pak maksudnya. Ya, ini nggak bisa dikopin. Kalau diketik lama ini. Belum tentu beres 1 jam untuk ketik doang. Baik Pak, nanti Nah, ini dikabarin ada ke setelan Faisal Pak. DBCon gitu ya. Nah, sekarang menguji ya. Nah, mengujinya di migrate aja si database-nya.
Makanya saya tuh bingung di atas tuh ada PHP Artisan Migrate tapi nggak ada INV-nya. Oh ternyata di bawah ya. Nah di sini baru kita migrate. Dari mana basicnya migrate? Dari INV. Gitu. Dari INV dan dari function ini up ya. Create table anu-anu isinya kolom ini. Berarti kita bikin berapa skema ini teh? Ada berapa table sih? Praktikum, cuma satu doang nih ya tabelnya ya. Kemudian seeder dan factory untuk data. Jadi sebenarnya saya tuh belum pernah pakai Laravel ya. Saya biasanya pakai Codeignitor 4, 3 dan 4. Cuman kemarin kenapa Laravel itu karena asistennya Faisal ya bisanya Laravel. Jadi kita ubah aja jadi Laravel. Dan beberapa istilah memang saya masih agak asing juga ya. Laravel menyediakan dua fitur ya, yaitu factory dan seeder. Kedua fitur ini tujuannya untuk salah satunya adalah seeder itu untuk memasukkan data awal ke database gitu ya. Oh ya, oke. Seeder digunakan untuk mengisi data tetap atau data awal yang diperlukan oleh aplikasi. Nah, ini adalah seeder ya contohnya. Data default gitu ya. Kemudian factory. Factory adalah fitur Laravel untuk menghasilkan data dummy secara dinamis dan fleksibel. Jadi kalau kita mengisi data banyak ya nggak usah diinput satu-satu. Sudah ada feeder. Jadi sudah ada factory. Jadi kalau seeder itu data default biasanya user-user awal tuh user admin default gitu ya. Tapi kalau udah masuk ke factory, kalau masuk datanya banyak kita butuh factory. Demikian kalau ada pertanyaan di grup aja silahkan karena waktu Zoom-nya habis. Terima kasih.